Selamat Derby Ramadan nomor 2 ya. Kita sekarang lagi di Santai Siang, masih di Santai Siang. Dan ini adalah segmen barunya kita. Kita bakal masuk ke segmen kuliner, ngobrol bareng entrepreneur. Yoi. Jadi hari ini nomor 2 buat kamu yang mungkin udah kenyang ya, abis makan mie ayam, abis makan ayam geprek gitu ya. Pedes kan ya. Terus pengen ada dessert yang memanjakan lidah. Yoi. Pas banget nomor 2. Mungkin beberapa dari kamu udah pada tahu ya, karena biasanya banyak seliweran di TikTok juga nih. Ada Love Bites hari ini, kita bareng sama bisa disebut miminnya ya, atau ownernya. Min Bites ya. Kita udah bareng sama Natasha Aisyah. Halo semuanya, hai. Oke, Kak Tasya ya manggilnya ya? Iya betul Kak Tasya. Oke, Kak Tasya gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Derby gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Masya luar Allah, biasa. tabarakallah. Tabarakallah, alhamdulillah ya Allah. Jadi Kak Tasya adalah seorang owner ya Iya betul. dari Love Bites Cookies ya? Betul sekali Kak. Betul. Jadi kita hari ini mau ngapain nih? Ngobrol-ngobrol kali Kak. Salah ya, Kenapa? kebalik ya. Harusnya kakak yang nanya ya. Mestinya aku yang nanya ya. Jadi kita bakal ngobrol sama Kak Tasya ya. Oke. Di Santai Siang edisi kuliner hari ini nomor 2 dengan tema Muda yang Berkarya. Kenalan yuk sama Love Bites Cookies. Iya. Cie, asoy banget ya. Jadi kita bakal kenalan sama Kak Tasya, sama Love Bites, sama produk-produknya ya. Boleh. Dan denger-denger Love Bites Cookies ini juga mitra binaan dari Rumah BUMN Pusri ya? Betul sekali Kak, kita mitra binaannya. Oke, jadi banyak ya pembahasan kita nanti ya? Boleh. Bener ya? Boleh, nanti kita bahas semua. Be. Tapi buat kenalan dulu nih Kak Tasya ya, mungkin sering ya seliweran di media sosial gitu ya, Love Bites. Orang-orang juga pada sering GoFood maybe ya, ke Iya, marketplace betul, gitu ya. Kak. Tapi kalau untuk Kak Tasya sendiri sering nggak sih tampil di publik? Kalau akunya sendiri nih, iya, karena kalau akunya sendiri, aku pasti ikut langsung terjun maksudnya untuk bikin videonya Kak. Oke. Dimana aku mau nggak mau juga harus tampil sebagai owner dari Love Bite Cookies itu sendiri. Oh. Tuh, kayak misalnya kita sering upload di sosmed, TikTok, Instagram, itu akunya mau nggak mau tuh ikut terjun langsung, ikut take video, munculin muka aku dan lain-lain gitu sih Kak. Tapi emang jiwanya tuh ke situ nggak? Suka nggak disorot? Sebenarnya banget Kak, kalau akunya sendiri itu justru aku lebih percaya diri tuh di akun jualan aku tahu Kak, daripada first accountnya aku sendiri. Oh, gimana? Iya, jadi maksudnya kan kalau aku sebagai owner dari Love Bite Cookies atau biasa dipanggil Min Bites. Min Bites ya? Iya, itu kayak peran yang menurut aku jauh bikin aku lebih percaya diri sih Kak untuk disorot, maksudnya di depan kamera dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau aku di first account aku sendiri, di akun pribadi aku tuh termasuk yang lumayan jarang sih Kak. Aku maksudnya posting gitu. Agak introvert kalau di akun pribadi, iya betul. Oke, agak malu-malu ya. Betul. Gitu. Jadi kalau di akun pribadi suka ngepromosin Love Bites juga nggak? Pasti, kalau Pasti ya? promosi ini tuh pasti Kak. Misalnya kayak ada promo-promo apa, ada sesuatu yang baru, itu pasti aku promosiin di first account aku, di akun pribadi aku. Tapi kalau beda peran lagi kalau di Love Bite Cookies, kalau udah jadi Min Bites udah harus heboh gitu. Iya. Oh, ini versi kalemnya ya? Ini versi sedang-sedangnya Sedang-sedang. aja Kak, masih pemanasan. Kita tunggu segmen ketiga ya. Boleh banget. Kita jingkrak-jingkrak nanti ya di sini ya. Jungkar balik. Oke. Nah, nomor 2 tadi ada Kak Tasya ya. Berarti Kak Tasya ada nggak sih? Maksudnya banyak nggak sih orang-orang yang kenal gitu? Oh, Kak Tasya nih ownernya Love Bites. Atau ternyata dikit orang-orang yang tahu? Kalau bahas ini sebenarnya menarik sih Kak. Oh, iya? Karena aku sendiri juga kadang kaget. Misalnya nih, aku nggak tahu ini maksudnya udah bisa dikenal orang karena aku jadi Min Bites atau enggak. Tapi gini Kak, misalnya kalau aku misalnya suka nongkrong, aku kan setiap hari ada aja tuh, misalnya nongkrong kemana sama teman-teman, terus misalnya ketemu orang, entah misalnya dia langsung aja nyapa aku gitu, Kak Tasya ya, ownernya yang cookies itu kan, nah gitu. Jadi maksudnya dikenali orang dengan peran lain sebagai owner dari Love Bite Cookies itu jujur sebuah kebanggaan sendiri sih Kak bagi aku. Wow. Gitu ya? Iya, jadi kebanggaan ya? Kebanggaan tersendiri, alhamdulillah. Wah, keren. Jadi lebih kayak, wah, orang-orang tahu ternyata ya? Iya,
ternyata berdampak itu sih sosial media, khususnya TikTok ya, TikTok dan Instagram gitu. Kayak kita bisa dikenal orang yang sebelumnya mungkin nggak pernah kita kenal sebelumnya, terus dia tiba-tiba nyapa kita, nyamperin kita, terus kayak nanyain bahwa maksudnya mau ngajak kenalan atau sekedar nyapa gitu. Oke. Gitu, Kak. Iya. Oke. Tapi kan emang kata saya basicnya entrepreneur dari dulu ya? Kalau aku alhamdulillah di 5 tahun terakhir ini entrepreneur, Kak. Oh, 5 tahun terakhir? 2020 berarti ya? 2020 mulainya. Gimana ceritanya? Iya, kalau cerita ini kita cerita sedikit ya, kita kenalan juga sekaligus. Kalau Love Bite Cookies sendiri itu untuk sampai sekarang terhitung udah 5 tahun Kak berdirinya. Oke. Ini first berarti? Ini first kalau Usaha pertama? Iya betul, usaha pertama. Gitu. Jadi pas zaman pandemi tuh Kak, ya, rata-rata banyak lah ya tercipta UMKM yang tercipta pada saat pandemi itu. Orang-orang pada gabut kan gitu. Jadi aku dan beberapa teman aku memutuskan untuk kita pengen cari uang tambahan nih, uang jajan tambahan. Kita cari cara putar otak sampai akhirnya kita bikin si soft cookies. Tapi Kak, sebelum kita jual soft cookies ini, awalnya banget itu kita pengen jual fudgy brownies atau brownies. Oh iya. Tapi nggak tahu kenapa berapa kali percobaan, setelah berapa kali percobaan itu kayak gagal terus bikin yang brownies itu tadi. Sampai akhirnya kita putar otak cari cara dan kita jual soft cookies dan langsung berhasil pada saat itu. Iya. Sabar. Iya, saking semangatnya gitu. Langsung berhasil ya? Alhamdulillahnya langsung berhasil. Mungkin rezekinya di situ. Oh, berhasilnya itu berhasil bikin atau berhasil jual langsung? Berhasil bikin resepnya Kak. Karena kan pasti di awal kita coba-coba dulu, kita coba-coba kulik-kulik resep terbaik gitu sampai akhirnya menemukan formulasi yang terbaik gitu. Tapi sorry Kak, aku motong dikit ya. Kakak sama teman-teman Kak Tasya berarti sama teman-temannya? Iya. Itu bareng ya? Itu bareng. Berdasarkan background yang sama? Berdasarkan background yang sama. Pada saat itu kita masih sama-sama semuanya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Karena kan gini Kak, aku ceritain juga nih. Sebelumnya tuh kita memang aku sama ketiga teman aku, jadi totalnya kita berempat itu kita gabut di rumah aja sampai akhirnya kita bikin usaha bareng. Nah, tetapi karena seiring berjalannya waktu, ada kesibukan masing-masing, mereka juga udah balik ke kotanya masing-masing karena kan mereka ada yang kerja di Jakarta, ada yang kuliah di Jakarta. Jadi sisanya aku sendirian di Palembang. Nah, itu kita sempat ragu Kak, sempat galau tuh mau lanjutin nggak ya usaha kita ini gitu. Dan maksudnya kalau mau di stopin itu sayang gitu karena usaha yang udah kita bangun sama-sama kan. Jadi setelah keputusan bersama kita putusin bahwa untuk aku yang lanjutin sendirian di Palembang. Itu tahun keberapa berarti? Itu di tahun kedua mungkin Kak, di 2022. Mulai kita new normal, mulai orang udah bisa kerja langsung dari kantor, udah back to routine lah. Itu kita putusin untuk aku lanjutin sendiri gitu Kak. Iya. Tapi mereka masih Kak, tenang aja, aman kok. Iya, masih sangat berhubungan baik. Kebetulan juga itu teman dari kecil Kak, dari TK. Oh iya? Iya, dari TK. Semuanya Kak. Oh, I see. Cuman karena emang beda kesibukan, beda prioritas ya? Beda prioritas dan beda lokasi ya, beda domisili. Oke. Oh, berarti semuanya nggak ada yang di sini? Nggak ada yang di sini sekarang, tersisa aku saja Kak. Oke. Jadi emang mereka percaya sama Kak Tasya. Alhamdulillah diberikan kepercayaan. Alhamdulillah, dan maju ya? Alhamdulillah. Keren. Jadi emang bermula dari gabut aja sebenarnya. Dari gabut aja Kak. Pengen nyari duit tambahan. Dari BU Kak, butuh uang. Oh, BU ya. Oke. Untuk apa nih? Ya kalau pada saat itu sih Kak kayak untuk sekedar uang jajan, Iya. beli sebelah, beli ya cilok ya. Gitu-gitu Jajan aja di sih, KI. Kak. Jajan-jajan gitu. Oke, tapi emang berarti ada background ini enggak sih? Jadi teman-temannya Kak Tasya ada background yang emang suka nge-baking gitu-gitu. Nah, uniknya Kak memang aku dan ketiga teman aku ini sebenarnya nggak ada yang punya background baking sih Kak. Oh iya? Justru kecuali aku. Gimana? Ya karena yang lainnya tuh ya nggak terlalu ada passionate di bagian baking, pastry dan lain-lain. Tapi cuman aku yang ada keturunannya, maksudnya gini, orang tua aku kan juga ada usaha
catering gitu kak. Oh gitu. Iya, bergerak di bidang kuliner juga. Jadi Heeh. mungkin kita nggak tahu garis keturunan atau bagaimana, kita nggak tahu. Iya, jadi benar-benar cuman aku yang satu aku tertarik, kedua memang aku ada keturunan dari mama aku Oke. yang tadinya juga di kuliner gitu kak. Oh, I see. Jadi emang udah banyak belajar ya dari orang tua ya? Cuman lihat-lihat aja sih kak Oh. selama ini. Iya, justru yang tadinya aku tuh lihat orang tua kayak bikin kue di rumah, jadinya kan kayak aduh berantakan, kotor, yang dimana jadinya aku sebel kak. Mm-mm. Iya, jadi yang kayak aku aduh males lihat orang masak-masakan di rumah. Ternyata aku sendiri nih, kita nggak pernah tahu nasib ya kak ya, ternyata Iya. aku sendiri yang melanjutkan usaha dari mama aku ini. Oke, oke. Jadi akhirnya muncullah Love Bites ini ya. Betul sekali, Oke. muncullah Love Bite Cookies ini. Akhirnya emang dari dulu namanya Love Bites. Betul, dari dulu namanya Love Bites. Ada makna apa sih di balik Love Bites ini? Makna tersendiri apa Makna ya tersendiri yang terselubung apa? di balik ini? Sebenarnya sesimpel pada saat itu kita satu pengen cari nama yang mudah diingat aja kak. Oke. Iya, Love Bites gitu kan kayak familiar dan mudah diingat. Terus kalau artinya sendiri sih kita harapannya itu bahwa setiap yang makannya tuh kayak merasakan aduh cinta di setiap gigitannya gitu loh, Kak. Jadi kalau kayak makan nyemil itu udah nggak kerasa, tahu-tahu udah habis aja gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kayak ya cinta aja gitu ya? Cinta di setiap gigitannya, nggak ngebosenin, tahu-tahu udah habis aja. Oh, I see. Jadi emang dari awal nama itu nggak berubah ya? Nggak berubah kak. Emang nama dari kalian berempat ya? Betul sekali kak. Yoi. Dan banyak nggak sih perkembangan produk-produk mungkin yang udah dikembangin sama Kak Tasya dari dulu sampai sekarang? Kalau kita tuh awalnya banget tuh kan cuman sekedar soft cookies aja tuh kak, cuman ada beberapa varian pada saat itu cuman. Nah terus ketika aku udah kembangin sendirian, aku jalanin di, maksudnya jadi usaha rumahan aku gitu kan. Oh iya. Jadi itu kita cari cara lagi tuh, apalagi ya kira-kira yang bisa kita upgrade, yang bisa kita kembangin di produk Love Bite Cookies ini. Nah pada saat itu yang apa ya bisa dijadikan kayak titik balik juga di luar zona nyaman juga, kita itu bikin birthday cookies kak. Oh, I see. Jadi cookiesnya besar dan bisa digambar-gambar tulisan-tulisan kayak gitu. Oh, biasanya birthday cake ya? Birthday cake tapi ini birthday cookies. Oh, jadi emang cookies gitu ya? Cookies besar yang bisa digambar-gambar, bisa dihias-hias. Oh, gitu. oke. Nah, pada saat itu ketika kita keluarin produk itu, alhamdulillah antusiasme dari masyarakat lumayan banget kak. Yang tadinya kan kadang kita mungkin untuk mau makan cookies setiap hari untuk diri kita sendiri mungkin enggak ya gitu. Maksudnya setiap hari banget itu mungkin kita jarang-jarangin gitu. Nah, tetapi kalau untuk kita kasih ke orang, karena kan orang yang ulang tahun, ada acara apa, itu setiap hari ada aja kan kak. Iya, benar. Ada yang enif, Iya. ada yang baru putus yang dirayain gitu. Maksudnya banyak. Streak ya sekarang ya. Banyak banget kegiatan yang dibuat sama Gen Z gitu. Iya. Nah, Happy Streak 100 itu juga banyak banget itu. Baru nyampe ya. Streak 100 itu. Bener. Nah, gitu. Maksudnya banyak perayaan-perayaan yang diciptain sama Gen Z itu. Nah, jadi kita dengan adanya Giant Cookies ini itu maksudnya sangat relevan banget gitu. Kayak meningkatkan juga penjualan kita karena ada produk barunya itu sendiri kak. Oke. Jadi nanti kita coba lihat-lihat dikit ya nomor 2 ya. Boleh. Ada produk apa sih yang diomongin dari tadi nih sama Kak Tasya ya? Boleh. Karena boleh banget. kalau kamu nonton di live YouTube kita di RRI Palembang, sekarang Derby sama Kak Tasya lagi ngobrol dan ditemenin sama beberapa produk dari Love Bites ya. Betul sekali. Iya, tapi nggak sekarang. Betul, nanti ya. Nanti ya. Jangan ngiler dulu. Betul, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.
White Cookies. Yo, kita tadi udah kenalan sama Kak Tasya ya. Iya. Ternyata emang Love Bite Cookies ini ternyata di baliknya itu tuh ada beberapa nama lain ya. Betul sekali Kak. Cuman untuk 3 tahun terakhir fokusnya dikelola sama Kak Tasya. Iya, aku sendiri yang meneruskan gitu Kak. Oke, jadi emang ini berawal dari rumahan gitu ya? Betul Kak, kita itu awalnya rumahan, awalnya ya pindah-pindah Kak, kayak kucing lagi berantem Kak. Nah, Tergantung mana bisa ya. yang mana yang bisa, yang mana yang available aja. Pertama kali di mana bukanya? Pertama kali banget itu kita di salah satu rumahnya teman aku tadi Oke. di Polygon. Oh, Iya, oke. awalnya dari dapurnya, terus tuh setelah dari dapurnya kita butuh tempat yang agak sedikit lebih besar lagi, jadi kita pindah ke garasinya Kak. Serius. Oke, serius. Dari dapur, dari garasi pernah, terus tuh kita pindah ke salah satu, jadi dia kayak punya rumah kosong kayak gitu Kak. Nah itu kita Oh, jadiin iya. rumah untuk kita produksi. Nah Oke. lokasinya itu ada di Jalan Dwi Kora. Masih aktif nggak di sana? Kalau di situ udah nggak lagi Kak. Oh, Di I situ see. kayak sekitar nggak sampai 1 tahun kita produksian di situ. Kita pokoknya ya kita itu jadi rumah produksi kita gitu untuk orang-orang ambil langsung pesanan mereka itu langsung di Dwi Kora itu. Oh, tapi belum ada offline store-nya. Pada saat itu belum ada. Oke. Jadi baru ada offline store itu baru sekitar 1 tahun terakhir. Oh iya. Iya, baru ada 1 tahun terakhir. Nah, kalau untuk ada offline store itu sendiri kita sebenarnya panjang juga Kak ceritanya. Oke. Tapi kita ringkas secara tuntas di sini Kak ya. Iya, jadi Oke. pasti mungkin teman-teman di sini pasti penasaran kan kayak gimana kok bisa sampai akhirnya bisa ada offline store gitu. Benar. Jadi kalau kita sendiri itu Love Bite Cookies dulu sering kali ikutan bazar Kak. Oh. Iya, kita sering kali ikutan bazar salah satunya di Palembang Indah Mall. Itu udah paling sering banget kita ikutan bazar. Entah berapa puluh kali. Serius, Sesering itu ya? Sesering itu. Itu dalam kurun waktu berapa? Dalam kurun waktu kayak 2 tahun kita tuh ikut bazar terus. Wow. Iya, jadi kayak dia tuh rata-rata setiap 1 bulan sekali itu ada bazar di Palembang Indah Mall, tapi bentar-bentar gitu Kak, kayak Oke. seminggu. Pernah paling lama itu kayak di 25 hari itu paling lama tuh Oh, I bazar-bazar see. di Kalau situ. tergantung eventnya ada apa ya? Tergantung eventnya lagi ada event apa gitu. Nah jadi seringkali kita ikut bazar di PIM, pernah juga di PTC, di halaman parkirnya gitu Kak. Oke. Jadi yang tadinya kita ikutan bazar di indoor, ini di outdoor. Oh. Jadi udah pernah juga kebanjiran, kehujanan, iya karena itu kita bazar di outdoor itu. Jadi itu kita jadiin pengalaman berharga sih Kak bagi Oke. kita. Oh, jadi itu masih booth kayak gitu ya? Iya, pada saat itu masih booth-booth bazar gitu aja, tenda-tenda yang di halaman parkirnya itu Kak. Nah itu kita di situ waktu itu bazarnya. Jadi kita jadikan pengalaman aja ya. Mungkin kalau kita nggak ikut bazar-bazar itu tadi, nggak kita lalui, mungkin kita belum tentu kita bisa dikenal banyak masyarakat Palembang kayak sekarang gitu Kak. Oke. Iya. Jadi emang berdarah-darah ya? Berdarah-darah betul Kak. Berdarah-darah bukan lagi berkeringat-keringat, berdarah-darah. Iya. pokoknya. Wow. Jadi emang untuk sampai di titik ini tuh panjang ya sebenarnya. Panjang banget Kak, mungkin kedengarannya kayak 5 tahun baru ya dibandingkan bisnis-bisnis lainnya Iya. gitu. Yang dari 97 gitu ya. Betul, dari series 9 berapa gitu kan. Nah ini yang kita baru 5 tahun ini rasanya alhamdulillah sih bisa mendapatkan antusiasme masyarakat Palembang yang sebaik dan sebagus ini Wih, gitu. keren ya. Tapi emang itu tadi yang nggak orang tahu di balik layar tuh banyak ya. Betul banget Kak, banyaklah perjuangan-perjuangannya. Sehingga akhirnya terbuatlah Love Bites ini ya. Betul. Nah, itu juga kaitannya sama bazar tadi, Kak. Hah? Kan kita sering banget tuh yang awalnya kita bazar di mall. Jadi customer-customer kita tuh pada nanyain ketika kita nggak bazar lagi di mall. Oh iya. Iya, jadi kayak, "Kak, setelah ini di mana? Setelah bazar ini bukanya di mana?" Karena orang-orang nyari kan. Betul. Karena yang tadinya mereka kebiasaan sama yang namanya beli langsung, beli offline. Oh bisa pilih-pilih nih cookiesnya mau yang mana, bisa lihat langsung tampilan cookiesnya kayak gimana. Nah ketika mereka balik lagi ke rutinitas awal yang belanja online tadi, jadi mereka kayak bertanya-tanya gitu, nyariin di mana setelah ini jualannya. Oke. Nah dari pertanyaan-pertanyaan customer kita ini, jadi kita muter otak lagi. Oke. Dulu gimana ya sampai akhirnya kita memutuskan untuk buka offline store pertama kita di bulan Agustus 2024 kemarin. Oke. Iya. Baru mau 1 tahun Baru ya. mau 1 tahun betul. Yang Di Jalan Proklamasi. Oke. Yang warnanya tuh rada-rada
oren itu ya? Oyen gitu. Oyen itu ya? Iya, betul sekali. Itu Oh, jadi store pertama kita. Agustus ya? Agustus Kak. Oke, aku pikir udah lama lo di sana. Enggak Kak. Oke. Baru 1 tahun. Tuh sih. Jadi di situ offline store pertama kita berdampingan juga sama Nitco, tempat kayak co-working space gitu. Jadi maksudnya tuh ketika orang abis belajar di sebelah itu Bener. mereka bisa langsung jajan cookies ke sebelahnya lagi. Oke. Loh, buy cookies gitu. Nyambil ya, sambil belajar, nyambil nyemil ya. Mm-mm. Oke. Jadi kalau kamu pengen mampir, harusnya udah tahu ya. Iya, Love boleh Bites mah di banget. Proklamasi ya majalahnya ya. Di Jalan Proklamasi sama di Palembang Indah Mall. Betul. Oh iya, di PIM sekarang udah buka ya? Sekarang udah buka juga Kak, cabang kedua kita di Palembang Indah Mall. Itu kita bukanya di bulan Maret 2025 ini, di bulan 3. Ih, fresh banget ya masih ya. Masih anyar nian. Anyar nian. Anyar banget gitu Masih anyar ya jadi di PIM ya. Anyar Sebelum lebaran ya, pas puasa ya. pada saat puasa betul sekali. Berkah nih, berkah. Berkah. Nah, pada awalnya Kak unik lagi nih Kak. Oke. Awalnya kita adalah beberapa kayak overthinking, kira-kira laku nggak ya opening store di mall pada saat bulan puasa. Tapi ternyata justru bulan puasa membawa berkah itu Kak. Oh, beneran berkah ya? Beneran berkah. Jadi yang awalnya kita ragu, kita takut takut nggak ada yang beli karena lagi bulan puasa, takut lagi sepi atau gimana. Ternyata pecah banget sih. Justru orang ngiler kayak lihat es krimnya dan lain-lain gitu, cari-cari takjil. Emang nyariin dessert ya? Cari yang manis-manis ya. Betul. Setelah cari takjil setelah berbuka puasa. Wih. Kita bakal review yang manis-manis tadi yang mana sih? Boleh. Sebenarnya ya. Ya, buat teman berdua yang lagi nonton di YouTube kita ya. Langsung aja kalau gitu ya, Kak ya. Boleh. Dari yang kecil dulu ya. Ini yang mini ya? Ini yang mini. Jadi ini ada produk kita namanya Mini Bites Cookies. Itu versi yang kecil-kecilnya, versi yang mini-mininya gini. Oh, I gitu. see. Jadi dia lebih kecil dan lebih crunchy. Oh iya. Iya, lebih crunchy. Nah, jadi dia cocok banget untuk ngeteh sama ngopi Kak, karena dia nggak terlalu manis dan dia cenderung crispy. Beda sama soft cookies kita yang besar. Oh, cocok kalau misal mau dicelup-celup gitu ya. Betul. Sambil ngopi, sambil nongki itu bisa banget. Nah, selanjutnya ini ada lagi Kak. Nah, ini tunggu sebentar ya, kita unboxing. Oh iya, dulu. nggak apa-apa, kita unboxing ya dengan Iya. mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga kita boxnya udah kita custom biar para customer kita lebih merasa spesial. Oh, ini desain baru ya? Desain baru. Wih. Gitu. Nah, ini dia guys. Cakepnya agak jauh ya sebenarnya ya. Betul. Cuman masih bisa Ini, kelihatan kok. Tuh. Oh iya. cakep. Ada apa aja tuh, Kak? Kalau di sini kita ada beberapa varian kita, cuman di sini ada Choco Chunks atau yang originalnya. Di sini ada yang double choco, ada yang rasa-rasa coklatnya, terus ada yang red velvet dan ada yang s'mores. Oh, Penasaran s'mores. s'mores itu apa? Apa tuh? Di dalamnya ada marshmallow. Oh, itu s'mores ya. S'mores. Jadi kalau dia ditarik dia kayak mulur gitu. Oh iya. Iya. Itu apa namanya, versi yang apa tuh namanya? Kalau ini yang soft cookiesnya. Soft cookies. Ini maksudnya signaturenya kita jualnya ini soft cookies. Oke. Jadi dia beda sama yang crunchy tadi. Jadi untuk dari tekstur dia lebih lembut, lebih soft, maksudnya lebih lumer-lumer juga dibandingkan yang crispy ini. Oke. Ya. Kalau di offline store-nya ada produk-produk apa lagi berarti? Kalau juga soft cookies untuk sekarang kita ada sekitar 11 varian Kak. 11 varian. 11 varian. Wow. Seiring berjalannya waktu yang paling tadinya cuma bener-bener 4 ini aja Kak varian kita pada awalnya. Ini yang pondasinya ya? Ini pondasinya Kak. Ini pada awalnya kita cuma jual 4 varian ini. Sekarang ada sekitar 11 varian. 11 ya. Jadi ada Choco Chunks, Double Choco, Red Velvet, S'mores, Peanut Butter Caramel, Red Velvet Cream Cheese, ada Kinder Bueno, Lotus Biscoff, terus ada Matcha Walnut, ada Melty Nutella, ada Dubai Choco Cookies. Oh, iya Dan sih. yang terakhir banget itu yang beda dari yang ini adalah Cookie Bomb atau Love Bomb Cookie. Oh, yang meledak-meledak itu ya? Pernah dengar sebelumnya? Pernah. Nah, itu yang sempat viral waktu itu. Yang ada es krimnya ya? Betul sekali Kak. Oke, jadi kalau mau lihat versi banyaknya langsung aja mampir ke offline store ya? Langsung aja mampir ke Love Bites Cookies Proklamasi dan PIM. Jam berapa sih tutupnya kalau yang di proklamasi? Kalau kita jam operasionalnya itu di Proklamasi buka dari jam 10 sampai di jam 9 malam. Oke. Nah, kalau yang dari PIM ikutin jam operasional mall di jam 10 sampai di jam 10 malam lagi. Betul. Iya. Kalau misal pengen banget ngidam jam 3 pagi, ketok aja apa rumahnya? Agak boleh,
kita ejakan ya. Agak kurang untuk ajar ya teman-teman tapi ya. RRI. Iya. Tapi diejakan lah ya. Buat apa sih kalau sebutannya untuk customernya? Kalau kita sebutan untuk customernya sebenarnya apa ya? Mungkin sweet biters. Sweet biters ya? Ih cakep, cakep, cakep. Jadi sweet biters jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana, Nanti cobain. betul, kita nanti bakal ngobrol lagi sama Min Bites-nya kita nih. Oke. Pokoknya harus stay tune terus di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
Sama Derby Ramadan dan juga Tasya dari Love Bite Cookies. ya masuk ke segmen ketiga nomor 2 ya. Kita masih ngobrol sama Kak Tasya as Min Bites. Iya, betul sekali. Yang biasa kamu suka denger suaranya ya, yang heboh banget. Yang kemarin abis opening di PIM juga. Betul sekali. Ini nih orangnya nih. Ya, halo. Dia bukan ini ya ternyata ya, bukan mitos ya. Bukan, saya fakta. Betul Fakta ya? adanya. Jadi Kak Tasya berarti Kak Tasya sama Love Bites Cookies ini termasuk ke dalam rumah BUMN Sumsel ya? Betul sekali. Kak. Atas nama pribadi atau atas nama Love Bites-nya? Atas nama Love Bite Cookies, Kak. Oh, I Iya, see. kita gabung per tahun lalu itu kita gabung di rumah BUMN Sumsel sebagai mitra binaannya. Oke. Iya, jadi kayak misalnya kita ada grupnya gitu, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama UMKM lainnya, dan juga misalnya ada beberapa event yang diadakan sama rumah BUMN Sumsel. Nah, itu kita diajak join gitu. Oh, I see. Jadi secara apa ya? Secara ringkasnya rumah BUMN ini mau ngapain sih di sini? Jadi dia tuh kayak sebenarnya dia ini kayak balik lagi kayak namanya. Jadi dia mengumpulkan UMKM khususnya di Sumatera Selatan, Kota Palembang ini biar menjadi UMKM yang lebih baik lagi. Kira-kira gimana sih caranya misalnya yang baru mau mulai, gimana sih yang mau mempertahankan, atau ada yang kebingung-bingungan masalah kayak sertifikasi halalnya Kak, kayak HAKI-nya, PIRT, NIB dan lain-lain gitu. Yang memang aspek yang aku bilang tadi itu memang udah diperlukan sama UMKM yang khususnya di Kota Palembang ini gitu. Oh, oke. Jadi mereka emang beneran seperti rumah ya? Rumah naungan gitu Kak. Oh, Sebagai yang wadah. hangat ya? Wadah Oke. bagi kami para UMKM ini. Udah berapa lama Kak join di sana? Kalau untuk kita join di sana itu baru 1 tahun terakhir Kak. Iya, yang awalnya kita rumahan, terus kita ada kontak-kontakan sama salah satu anggotanya, yaitu Mas Bobby. Nah, itu sama Mas Bobby ini maksudnya banyak banget yang udah dibantu untuk Love Bite Cookies, mulai dari perizinan bikin surat izin berusaha yaitu NIB, itu udah maksudnya itu sama dibantuin juga sama Mas Bobby, dan sampai kita bikin sertifikasi halalnya itu dibantuin juga sama Mas Bobby gitu. Oke. Jadi gitu ya, sedikit kenalan sama rumah BUMN Sumsel ya. Betul sekali. Menurut kakak wajib worth it nggak sih kalau misal teman berdua nih punya sebuah usaha buat join ke rumah BUMN Sumsel? Menurut aku worth it banget sih Kak, karena yang namanya kita baru mulai suatu usaha pasti clueless kan, nggak tahu aduh kalau mau ngurus ini kemana ya. Terus misalnya kalau misalnya aku udah mau ngehakiin produk aku atau brand aku itu kemana ya, nah itu bisa kalian temukan semua jawabannya di rumah BUMN Sumsel. Nanti pasti diajarin, dibina sampai pada akhirnya kalian itu bisa terjun langsung ke lapangan gitu. Oh, jadi emang mereka tuh kayak guru lah ya? Iya, betul. Banyak sekali. mentor-mentor di sana gitu ya? Banget. Oh, nah kalau gitu kita main game saja kali ya kalau gitu ya? Games apa tuh Kak? Tiba-tiba banget nge-games ya. Jadi ini adalah games yang kita sebut sebagai games aku nggak tahu kalau versi Min Bites. Iya, versi Min Bites X Mitra BUMN Sumsel. Boleh banget. Iya. Jadi ini pertanyaannya atau pernyataannya ya. Aku kalau nggak masuk rumah BUMN Sumsel, aku nggak tahu kalau apa gitu ya. Ada ya? Ada dong pasti. Ada ya? Ada banget. 2 kali ya? 2 cukup nggak? Cukup. Oke, langsung aja kalau gitu. Kalau nggak ikut rumah BUMN Sumsel, Min Bites nggak tahu kalau apa nih? Kalau nggak ikut rumah BUMN Sumsel, aku nggak tahu kalau ternyata produk-produk khususnya F&B, makanan dan minuman itu sekarang udah wajib bersertifikasi halal Kak. Oh, Iya. wajib ya? Wajib Kak, itu ada perdanya per tahun lalu itu seluruh usaha F&B, makanan dan minuman itu udah wajib bersertifikasi halal Indonesia. Oh, Iya. I see. Nah, jadi kalau nggak ada si sertifikasi halalnya itu, nah itu bisa dipermasalahkan, patut dipertanyakan. Viral kayak gitu. Iya, berbahaya kalau nggak ada. Oke, jadi emang sekarang udah wajib ya? Karena taunya dari sana. Taunya dari situ juga Kak. Jadi kalau
Itu tadi, kalau nggak kenal rumah BUMN Sumsel, nggak tahu kalau ternyata makanan dan minuman udah wajib bersertifikasi halal mulai Oke. sekarang. Demi ini juga Kak, memberikan rasa aman dan nyaman sama customer kita bahwa Bener. produk yang dikonsumsi ini udah halal gitu. Bener. Cakep ya. Berarti emang Kak Tasya sendiri masih suka konsumsi sendiri Love Bites? Pastinya Oh, Kak. nyetok ya di rumah ya? Nyetok Kak. Kadang tuh nyomot satu hari tuh ada-ada aja. Iya, karena memang pada dasarnya aku emang suka jajan yang manis sih Kak. Oh, I see. Iya. Jadi masih suka buat makan pribadi ya? Suka banget, setiap Oke. hari. Oh, wow. Nah, ini untuk fakta kedua ya. Boleh. Masih ada? Masih ada. Masih ada. Langsung aja kalau gitu. Kalau nggak ikut mitra binaan BUMN Sumsel, Minbites nggak tahu nih kalau? Oke, kalau nggak ikut rumah BUMN Sumsel, aku nggak tahu kalau ternyata masih banyak-banyak lagi teman-teman UMKM lainnya, khususnya di Kota Palembang yang sama naungannya sama aku di rumah BUMN Sumsel. Oh, emang rame banget di sana ya? Rame banget Kak, jadi kita itu ada grupnya yang dimana kita bisa sharing-sharing, misalnya ada event apa kita jalanin event bareng, ada bazarnya gitu sih Kak. Oke, Iya, oke, jadi oke. suka sesekali kita ketemu di misalnya ada bazar apa, yang salah satunya ada bazar yang waktu itu di PTC, nah itu ada rumah binaan BUMN Sumsel juga. Oke, jadi emang kalau nggak ikut sana berarti nggak tahu. Wah, banyak banget gitu ya? Banyak banget ternyata ketemu teman-teman baru yang sesama UMKM, cerita-cerita, sharing-sharing gitu sih. Oke, itu sih yang paling banyak pelajarannya berarti ya? Betul sekali. Sharingnya itu ya? Ketemu teman-teman baru, relasi baru itu sih Kak yang buat kita tuh bersyukur banget kenal satu sama lain gitu. Oke, nah teman berdua itu ya beberapa fakta-fakta menarik yang udah didapetin kata Tasya ya selama ngikutin berarti 1 tahun cuman ya? Udah baru 1 tahun terakhir. Baru 1 tahun aja udah yang kayak wow. Udah wow, terbuka sekali mata saya gitu. 1 tahun berarti perkembangannya luar biasa ya? Luar biasa binaannya. Oke. Nah, kata Tasya berarti udah sekitar 1 jam ya kita ngobrol. Wah nggak kerasa ya? Gak kerasa ya? Nggak serius. Wah, Aku tuh udah lama banget loh pengen Love Bites mampir ke sini sebenarnya. iya? Iya. Oh my God. Tapi di dalam hati. Oh baru dalam hati, Iya. belum terungkap. Belum. Sampai pada akhirnya hari ini ya. Alhamdulillah ya, ada aja akhirnya. jalannya ya. Ada aja jalannya. Untungnya teman berdua hari ini kita bisa ketemu dan ngobrol sama Minbites ya. Betul. Kalau berjodoh nggak bakal kemana Kak. Oh iya Nah, betul. Jadi nanti kalau misal ada hal-hal lain, ada yang mau dipromosiin lain, mampir ke sini ya. boleh Berdua banget. ya. Nah, Iya. kebetulan nih emang beberapa waktu dekat dalam waktu dekat ada nggak sih upcoming events atau products atau apa nih dari Love Bites yang baru gitu? Kalau upcoming event mungkin sekarang belum ada, tapi kalau wishlist kita banget itu kita sebenarnya pengen banget sih bikin cabang lagi yang Wih. lebih besar lagi, biar yang tadinya kita cuman dikit kan tempat sekarang kita nggak terlalu besar, itu bisa bikin yang kapasitas lebih besar lagi. Oke. Gitu. Sama kalau paling produk baru kita terakhir banget itu ada cheesecake lagi Kak. Oh. Yang sebelumnya kita ada Bass Burn Cheesecake di 3 rasa, original, pistachio sama matcha, dan sekarang kita keluarin varian baru lagi yaitu Hokkaido Cheese Tart. Oke. Nah, kalau kamu penasaran apa sih Hokkaido itu mampir aja langsung ya. Apa sih itu? Pokoknya langsung aja main ke sana sama berdua ya. Boleh. Kalau beverage ada nggak? Kalau minumannya kita ada juga. Wih, itu dia Nah, tuh. ada juga dong. Pas ya jadi ya. Kalau dan- mau siang ini sekalian skripsian gitu ya. Betul. Kita Ngerjain skripsi kamu yang udah tertunda 4 tahun itu. tertunda bertahun-tahun itu yang akhirnya kamu ingin menyerah tapi belum ya. Jangan ya. Pokoknya buat yang mau nyari tempat nongkrong langsung aja ke Love Bite Cookies ada di Jalan Proklamasi, itu cabang pertama kita yang ada minumannya. Terus cabang kedua kita ada di Love Bite Cookies Palembang Indah Mall di Market Square. Yo. Iya. Nah, ini terakhir banget ya kayak. Ada nggak sih tips buat para entrepreneur muda di Kota Palembang spesialnya ya, teman berdua yang lagi dengerin sekarang yang masih maju mundur nih ya. Yang baru mau memulai. Iya, benar. Oke. Ini dari sepuh ya. Wah, sepuh-sepuh kecil-kecilan. Baca nih Minbites ini. Gimana Kak? Silakan. Oke, jadi khususnya untuk kaum milenial di luar sana ya, anak-anak muda khususnya yang baru mau memulai usaha itu jangan takut-takut. Pokoknya terus maju terus, jangan terlalu dengerin kata orang. Start small aja dulu, mulainya kecil-kecilan aja dulu. Terus juga yang terkendala sama modal udah nggak apa-apa. Mulai kecil-kecilan dulu aja, yang penting kamu berusaha, berikhtiar, berdoa dan lakukan yang terbaik untuk
mimpi kamu dan apapun yang kamu mau itu. Gitu sih Kak. Jadi jangan takut untuk memulai, mulai aja dulu, jangan dengerin kata orang karena cuman kamu yang bisa nyelamatin diri kamu sendiri gitu. Keren. Ini nih Min Bites ya. Kadang kan orang banyak overthinkingnya kan ya Kak, mau mulai sesuatu. Bener. Kata orang, takut nggak laku, aduh udah. Nanti gini nggak ya, nanti gitu nggak ya? Banyak overthinkingnya gitu. Bener. Jadi jangan sampai overthinking, udah lakuin aja dulu. Kalau misal kita nggak ngelakuin nggak tahu ya. Nggak tahu. Hasilnya gimana? Oke, itu ya pelajaran kita dapat dari Min Bites ya. Di siang hari yang sangat hangat ini. Hangat ini, Iya. yoi. Jadi nomor 2, buat kamu yang mau nonton replay tadi ya, obrolan dari Derby sama Kak Tasya as Min Bites ya. Iya, betul sekali. Langsung aja bisa cek ke YouTube channel kita di RRI Palembang. So, that's it ya. Iya, itu dia. Thank you ya Kak Tasya beserta Thank tim you. juga yang udah mampir hari ini. Thank you. Ngobrol sama kita nih di Pro 2 RRI Palembang. Iya, senang sekali, merupakan sebuah kebanggaan banget Widih. Kak. Kita akhirnya hari ini dipertemukan gitu Kak. Iya, semoga ya terus main ke sini ya. Amin, amin. Jadi langganan Pro 2 ya. Amin, sukses selalu deh pokoknya. untuk Amin. Pro 2 dan RRI Pro 2. Siap, sukses terus juga ya Kak ya. Amin ya Allah. terima Lancar kasih. semua mungkin wishlistnya. Wishlistnya itu Iya. tadi ya, semoga kita bisa berkembang terus, maju terus dan cepet-cepet buka cabang ketiga. Yoi, pokoknya yang mau lihat gimana perkembangannya bisa cek di media sosial mungkin ya. Boleh banget. Kemana nih? Ada di Instagram @lovebitecookie sama di TikTok lovebitecookies gitu. Oke, yes nomor 2. Itu tadi obrolan kita di siang hari ini di Nguliner ya, ngobrol bareng entrepreneur sama Derby Ramadan dan juga Tasya dari Love Bite Cookies. Bye thank you ya, dadah.